Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia karena bisa berada di Pusat Peradaban Sulawesi Barat. Dalam hal ini Perpustakaan Daerah Sulawesi Barat yang baru berdiri baru-baru ini. Nah, di podcast kali ini dari titik ini saya bersama Pak Hairudin Anas, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat, Kearsipan Daerah. Beliau baru menjabat kurang lebih 2 bulan, jadi masih tergolong baru. Tapi kalau saya mengikuti ini cukup banyak gerakan yang beliau semacam gebrakan. Terus terang saya sebagai pegiat literasi ini barusan diundang Pak. Kebetulan kemarin ada acara semacam acara rapat yang mengundang para pegiat. Saya Sulawesi Barat, jadi teman-teman dari Polewali Mandar, Majene, Mamuju, sampai Pasangka itu datang ke sini. Ada yang naik motor dan naik mobil. Nah, di kesempatan kali ini saya sebagai pegiat literasi yang juga mengampu ini podcast ini ingin berdiskusi dengan Pak Hairudin Anas, khususnya gerakan literasi ke depan yang akan dilaksanakan di Sulawesi Barat. Tapi sebelum itu saya mau juga sampaikan Pak, ini saya duta baca Sulawesi Barat. Jadi banyak unsur di sini, saya sebagai pegiat literasi, duta baca maupun sebagai masyarakat Sulawesi Barat. Ini Pak, ini yang ingin kami mau tanyakan, apakah sudah ada rencana ke depan ini Pak untuk melibatkan lebih aktif komunitas baca di Sulawesi Barat, khususnya di gerakan supaya indeks literasi di provinsi kita ini paling tidak naik beberapa digit dibanding yang ada sekarang. Terima kasih Pak Ridwan. Saya kenalnya beliau ini dari dulu waktu kita mulai dengan kegiatan Sandik Race ya. Dan beliau ini terus terang saya bangga karena beliau ini tidak hanya sebagai duta baca, beliau juga ini adalah tolok ukur buat saya, tolok ukur kemajuan masyarakat Sulbar khususnya dari sisi budaya, termasuk dari sisi budaya baca. Makanya beliau tidak salah sebagai duta baca dan itu beliau juga sebagai penggiat literasi di Sulbar ini yang membuat saya sangat bangga. Jadi saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan sangat bangga. Seharusnya saya yang mendatangi beliau ini, tapi beliau mendatangi saya. Ini saya jujur saya sangat berbahagia. Ini mungkin berkah dari Allah kepada saya di bulan Ramadan ini. Karena saya juga selalu mengatakan bahwa siapa yang akan berpikir bagaimana masyarakat kita dan peradaban Sulbar ini itu bisa maju. Nah, itu juga tentu menjadi bagian penting yang kita pikirkan bahwa harus dengan orang-orang yang punya niat tulus dan pemikiran yang jauh ke depan untuk melihat kemajuan Sulbar ini. Karena hemat saya tidak ada bangsa yang bisa maju kalau dia punya masyarakat itu kurang tahu informasi ataupun dia jarang sekali untuk bisa membaca buku. Nah, ini kan menjadi bagian penting buat kita adalah bagaimana anak-anak kita itu bisa senang di perpustakaan. Nah, ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Jadi kalau saya ada beberapa hal yang memang tahun ini itu kami giatkan. Pertama, saya mencoba untuk mengaktifkan kembali Ikatan Pustakawan Indonesia yang selama ini itu tidak pernah aktif. Ada kepengurusannya tapi tidak pernah melakukan rapat kerja. Jadi kemarin itu kita minta mereka hadir. Mereka katakan kita tidak punya anggaran untuk kegiatan ini. Saya bilang ini semua nanti kita lakukan untuk bisa mendorong harus kawan-kawan ini aktif. Nah, makanya kemarin kita lakukan rapat kerja dengan kawan-kawan Ikatan Pustakawan Indonesia. Kenapa? Karena Ikatan Pustakawan ini bukan sekedar organisasi yang sekedar ada, tapi juga dia harus mengemban tugasnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah dituangkan dalam anggaran dasar mereka. Apa itu? Mendorong bagaimana supaya masyarakat bisa cerdas, bagaimana masyarakat mencintai buku, bagaimana masyarakat itu gemar membaca. Dan ini yang saya inginkan mereka lakukan itu. Saya tekankan hanya 2 hal. Satu, saya sampaikan, saya ingin Anda punya program kerja yang realistis, terukur, dan dapat dilihat manfaatnya. Apa itu saya bilang? Satu, tidak usah banyak-banyak, tapi misalnya
bagaimana Anda bisa mengaktifkan orang untuk datang di pojok-pojok baca? Pojok bacanya nanti saya bantu fasilitasi bukunya. Dan dalam waktu singkat ini bantu saya untuk bisa menggerakkan itu di mana ada pojok-pojok baca. Bahkan saya ingin supaya peran para pemuka agama termasuk juga dari seperti misalnya organisasi-organisasi kemasyarakatan ya. Dan saya minta itu dilakukan langkah progresif. Makanya kemarin saya telepon Bupati Polman, kemudian saya telepon istrinya. Saya bilang kalau bisa dipelopori segera itu istri-istri kepala desa dan camat-camat se-Kabupaten Polman. Itu kalau bisa mereka sebagai dilantik atau kita kukuhkan mereka sebagai bunda literasi. Itu satu. Dan saya minta ini paling lambat bulan depan sudah bisa jalan. Saya katakan gitu. Begitu juga di Mamasa kemarin waktu rapat kerja. Di Mamasa saya sampaikan, ada Pak Bupati, Pak Bupati saya minta kami akan dukung full untuk mendukung apa yang Bapak inginkan. Karena rupanya beliau Bupati Mamasa itu juga ternyata sangat senang gemar membaca. Dan ini memang menarik. Saya katakan Mamasa ini merupakan daerah yang dengan kondisi alam menarik, tapi kalau masyarakatnya tidak melek dengan informasi, tidak melek dengan kemajuan-kemajuan yang tentu tidak bisa mereka capai kalau tidak dengan melalui buku, dengan banyak membaca. Saya sampaikan begitu. Dan saya bilang Pak Bupati, kami dukung Mamasa. Tapi tolong waktu singkat ini saya minta dua. Satu, bantu kami di Mamasa ini bikin pojok-pojok baca, kekurangan bukunya kami akan bantu. Makanya kemarin itu kita bagikan ke mereka itu. Nah ada lagi yang saya minta satu, tolong supaya di desa-desa tertentu yang memang terutama kalau bisa semua saya bilang yang terpencil itu digiatkan perpustakaan desanya. Karena ini menjadi peran pentingnya kepala desa itu dengan ibu-ibu PKK-nya, dengan kader posyandunya. Itu sambil mereka misalnya menimbang bayinya, itu bisa mereka menunggu sambil baca buku di posyandunya. Saya bilang harus kader posyandu itu ada yang membantu. Nanti kami yang suplai, saya bilang bukunya. Insya Allah kami bantu untuk. Kenapa? Karena kewajiban kami untuk memberikan dukungan. Tetapi karena kami juga terbatas dari sisi anggaran, nah kami tidak mungkin bilang nanti kami bikinkan. Tapi yang kami inginkan itu adalah kolaborasi. Inilah yang namanya kerjasama. Artinya tidak akan ada kemajuan di antara kita ini kalau kita sendiri ini tidak mencoba untuk membangun sinergi. Nah, sinergi ini penting karena kita akan mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab kita. Tuh. Saya tidak mungkin menuntut kalau itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab saya? Saya punya tanggung jawab, oke. Fasilitasnya apa yang kurang? Bukunya, itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, selama ini juga kita sudah lakukan kerjasama misalnya dengan Polairut, ada foto-fotonya nanti saya kasih ke Pak. Nah itu di kapal-kapal Polairut itu kami isi buku. Kemarin kami bantu kurang lebih sekitar 300-an buku, judul buku itu kita kasih 300-an buku. Itu dimasukkan di dalam kapal-kapal Polairut. Kemudian kapal ini kan berlayar ke pesisir. Dia singgah di situ. Nah itu menjadi tempat anak-anak naik ke kapal itu sambil mereka rekreasi, mereka membaca buku di situ. Itu yang kita terus genjot. Dan ini menjadi ya kalau saya katakan ini model yang perlu digiatkan ya untuk daerah lain. Nah saya juga sudah minta ke Dir Polairut bahwa itu kalau bisa Kepala Polairut di Polres Kabupaten itu juga mengambil langkah begitu karena mereka kan punya perahu-perahu. Nah kita harap terutama punya kapal untuk itu. Nah saya bilang nanti kami dukung untuk bisa bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten. Kurangnya itu misalnya buku, insya Allah nanti kita akan upayakan, kami akan penuhi itu. Nah itu yang saya bilang tadi. Sehingga program dari Dinas Perpustakaan ini ke depan ada beberapa hal. Satu, untuk lingkup perpustakaan provinsi sekitarnya ini kita akan banyak bikin kegiatan lomba-lomba, Pak. Salah satu tadi kita bicarakan ini, kita mencoba untuk menyeleksi. Apa itu misalnya, kita mendorong agar supaya anak-anak itu banyak dan senang berkunjung ke perpustakaan. Dan alhamdulillah selama saya di sini ini sudah beberapa sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan, mulai dari anak TK,
SD, SMP, SMA, dan bahkan anak-anak dari perguruan tinggi itu, anak-anak mahasiswa itu banyak yang datang di sini. Dan kami buka layanan di sini tuh sampai sore. Sampai hari Sabtu pun, di hari libur kita buka. Nah, apalagi mobil keliling perpustakaan itu diantaranya kami juga ada kerjasama dengan Poltekkes. Poltekkes itu kan bikin pelayanan kemana-mana. Saya bilang nanti mobil perpustakaan itu akan ikut di mana tempat Anda pelayanan. Suratnya masuk ke saya, ya saya tuntut sama dia, sekarang tunjukkan saya lokasinya di mana. Nanti mobil perpustakaan kami akan datang bawa buku di situ. Tinggal kita himbau masyarakat, warga yang ada di tempat situ sambil ikut pelayanan, mereka bisa menikmati buku. Nah, yang kedua saya bilang ini, saya ingin buat jadwal. Jadi jadwal itu kita kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten. Apa itu? Kita melakukan visitasi terkait dengan perpustakaan yang dibina di desa. Karena selama ini kan ada dana desa juga yang mendukung untuk itu. Nah, kita ingin supaya itu jangan putus. Betul. Jadi di tiap desa nanti kita akan perlombakan mana perpustakaan desa yang betul-betul bagus. Indikator penilaiannya nanti kita lihat berapa banyak kunjungan, berapa lama orang di situ. Itu kan salah satu menjadi bagian daripada kita lihat seperti apa. Nah, kemudian seberapa besar itu misalnya selain tingkat kunjungan juga berapa banyak koleksinya. Nah, nanti kita akan dorong apa kekurangan-kekurangan itu. Nah, hal yang lain lagi yang kita coba dukung dalam skala besar, karena untuk perpustakaan yang dekat dengan situ adalah mendorong semua sekolah-sekolah yang di dalam wilayah Mamuju itu bisa datang di sini, di perpustakaan itu, dan kita beri layanan yang terbaik gitu. Begitu juga dengan perpustakaan di kabupaten, itu saya minta kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten, bagaimana dia membangun kolaborasi sinergi dengan kepala-kepala sekolah, supaya anak-anak itu rajin datang ke perpustakaan. Hal yang lain, itulah kami kemarin rapat di sini, kami undang rapat dengan para penggiat, dengan mempertemukan sebelumnya itu ada rapat kami dengan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten sesulbar dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kabupaten. Kenapa? Karena kami melihat ini tidak jalan di lapangan ini. Jadi kalau namanya sinergi itu kan harusnya sama-sama terkoordinasi jalan. Nah, apa contohnya? Kalau kita lihat dana BOS itu hanya dipakai untuk beli buku paket. Padahal kan tidak semua kebutuhan itu buku paket. Satu. Sehingga kami bilang, bagaimana kalau kita sepakat di rapat ini agar supaya dana BOS itu berapa persen dialokasikan tidak sekadar untuk buku paket, tapi berapa persen dialokasikan itu untuk buku-buku lain yang tentu akan menarik orang untuk datang berkunjung ke perpustakaan. Karena kalau anak-anak itu hanya buku paket, iya memang terkoneksi dengan pembelajaran mereka, tapi itu kan hanya terbatas pada literatur yang berkaitan dengan mata pelajaran dia. Nah, itu kan masih terbatas. Tapi kalau kita isi dengan buku-buku yang lain, mereka akan tertarik untuk selalu datang karena mereka mendapatkan informasi-informasi terbarukan itu. Yang menarik. Yang menarik itu. Jadi itu yang kita dorong sekarang. Makanya kemarin saya bilang, kalau begitu kesepakatan kita, kami akan bikin surat untuk seluruh sekolah-sekolah, karena ini hasil kesepakatan antara Diknas Provinsi dengan Perpustakaan Provinsi, maka dana BOS itu harus teralokasikan sekian persen, itu nilainya dari 20% misalnya dana BOS itu misalnya, maka itu ada mungkin 5-10% itulah itu diarahkan untuk pembelian buku-buku literatur, bukan buku-buku literatur, tapi lebih kepada buku-buku lain yang bisa mendukung kecerdasan anak-anak didik itu, karena mereka mendapatkan informasi lain yang terbarukan, tidak hanya berkaitan dengan mata pelajaran mereka. Nah, itu yang kita ingin wujudkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain selain kemarin itu rapat dengan mereka, karena kita persatukan persepsi ini bahwa tidak akan ada kenaikan IPM Sulbar ini kalau indeks literasinya rendah. Karena ini punya korelasi yang kuat gitu. Meskipun saya belum katakan bahwa ada penelitian yang kuat terkait dengan itu, tapi jelas menunjukkan dari sejarah perkembangan manusia di muka bumi ini, kita bisa lihat bagaimana kemajuan bangsa-bangsa yang menjadikan perpustakaan ini sebagai pusat peradaban seperti Pak Ridwan tadi katakan. Bahkan waktu ketika Babilonia itu diserang kan, itu penyerangnya itu kan yang dihancurkan, yang dihabiskan itu kan
kan yang di Bumi Hanguskan itu kan dulu adalah perpustakaan. Sampai buku-buku itu dibuang ke Sungai Nil, sehingga Sungai Nil itu berwarna hitam akibat karena tinta dari buku-buku itu. Karena mereka sebenarnya bukan melihat kepada bangsanya yang manusianya. Yang dia lihat itu unsur pendukungnya agar manusianya cerdas, itu yang mereka habiskan. Sehingga mereka ini akhirnya tidak bisa pintar, tidak bisa cerdas, gampang mereka taklukkan, gampang mereka jajah. Sama dengan Sulbar ini. Sulbar ini kalau manusianya melupakan perpustakaan, maka saya yakin tidak akan ada kemajuan peningkatan IPM, indeks pembangunan manusia Sulbar, tidak akan pernah naik. Kenapa? Karena dimulai dari upaya untuk mendorong peningkatan indeks literasi ini tadi. Kemudian apa? Dari indeks literasi ini kan dimulai dengan bagaimana kegemaran orang untuk membaca buku. Berapa lama dia membaca buku? Ada enggak gerakan moral itu? Katakanlah sekarang ini di beberapa kabupaten itu sudah mulai menggagas kebijakan. Dibuat kebijakan bupati, kepala daerah, agar di waktu-waktu maghrib dan isya itu sampai seterusnya, itu mereka harus belajar, mereka harus. Tapi kalau saya tidak bisa sekedar itu. Kenapa? Karena itu hanya efektif kebijakan itu kalau itu terawasi dengan baik. Nah, siapa yang mau ngawasi? Kalau orang tuanya sibuk atau orang tuanya tidak peduli, apa mungkin kita berharap itu akan terjadi? Nah, saya sekarang menggagas itu, bagaimana kalau kita terapkan di waktu-waktu belajar. Begitu anak-anak pagi datang, itu tidak langsung di kelas, tapi di perpustakaan. Diwajibkan itu mereka setidak-tidaknya 1 jam harus ada di perpustakaan. Ataupun kalau perpustakaannya tidak cukup, mereka itu bisa di tempat-tempat mana yang mereka bisa membaca, tapi diwajibkan mereka. Lalu komponen ukuran terkait dengan apa yang mereka baca, nanti guru harus kasih lembar. Lembar itu berisi meminta kepada siswa apa yang mereka sudah baca. Mereview itu. Apa yang mereka sudah baca, apa yang ini. Lalu kita tanyakan apa manfaatnya untuk mereka. Kenapa? Karena kita juga harus melakukan survei kepada yang mereka tertarik baca itu apa. Nah, kalau kita kasih situ kira-kira apa yang mereka dapat manfaat dari situ, berarti kita bisa ukur, oh ini bermanfaat untuk mereka. Yang kedua, kita akan tanyakan juga pertanyaan lainnya, yang Anda senang baca itu kira-kira apa? Kedepannya kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendorong minat baca mereka? Harus itu. Iya, Pak. Jadi ini Pak, kan kebetulan kami sering ke lapangan. Nah, kami dapati sebenarnya bukan bukan minat baca yang rendah, tapi itu tadi bahan bacaan yang berkualitas. Siapa yang mau baca kalau buku paket yang matematika apa semua kan itu yang memenuhi. Terus ada pameo mengatakan, Pak, tempat sepi kedua setelah kuburan itu perpustakaan. Nah, yang sering kami juga dapati itu, Pak, perpustakaan itu kadang dijadikan gudang olahraga. Terus buku-bukunya, Pak, masih terbungkus. Jadi anak-anak tidak. Jadi itu harapan kami, Pak, dari sebagai pegiat literasi, ini dibawa ke pimpinan Bapak ini supaya perpustakaan sekolah itu lebih dinamis. Jadi seperti tadi, Pak, bukan cuma buku paket yang mereka beli. Dan kami juga sempat diskusi dengan pegiat literasi dan beberapa penulis itu, Pak. Itu kan misalnya muatan lokal ya. Itu kan akan menggairahkan kepenulisan kalau misalnya ada sekolah yang menyisihkan dana bosnya baru dia umumkan ini ada dana sekian. Bisa nggak budayawan di sini menuliskan buku muatan lokal tentang Kalumpang tentang ini, jadi saya setuju itu. Jadi di customize itu Pak muatan lokalnya. Dan para penulis, Pak, itu akan bergairah juga karena ada peluang. Tinggal ini ada anggaran sekian, bisa nggak dibuatkan? Itu akan memajukan, Pak. Jadi kembali ke perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini kita akan jadikan gerakan membaca, lalu gerakan ke perpustakaan. Jadi saya nanti akan menggagas, minta kepada Pak Gubernur itu untuk mencanangkan gerakan ke perpustakaan. Tapi sebelumnya itu kita akan lakukan, kita akan lombakan itu perpustakaan-perpustakaan sekolah mana yang menarik. Nah, kita akan lakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan itu kita minta nanti kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, jangan dukung kalau perpustakaan mereka itu tidak representatif. Nah, mana sekolah kan ambil contoh sekarang, Pak Gubernur mencanangkan misalnya toilet bersih, karena perilakunya diharap perilaku bersih. Sekarang kita mau dorong
pada perilaku membaca, budaya baca. Nah, budaya bacanya kita bilang, perpustakaannya itu kita lombakan. Nah, saya nanti akan mendorong segera, akan bertemu dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, sudah ada contoh yang Bapak lakukan ini untuk gerakan toilet bersih. Sekarang kita ingin supaya IQ-nya anak-anak ini, kemampuannya ini meningkat. Bagaimana caranya? Salah satunya mereka harus sering banyak membaca, dan tempatnya harus di perpustakaan atau di mana saja dekat perpustakaan. Tapi buat kita harus buat gerakan ini. Apa itu? Kami ingin gerakannya bukan lagi toilet bersih saja, tapi juga apa? Gerakan ke perpustakaan. Nah, apa yang kita mau lakukan? Kita ingin nanti membuat penilaian terkait dengan perpustakaan itu. Apa itu contohnya? Ada enggak sekolah di SMA, kita mulai dulu SMA, SMK, dan SLB, termasuk di madrasah. Apa itu yang kita inginkan? Kita ingin di semua sekolah itu ada perpustakaan. Di perpustakaan itu tidak hanya menyiapkan buku paket, buku literatur, tapi juga kita ingin paling tidak di situ ada 30% harus tersedia buku-buku lain selain buku paket. Ya, novel apa. Kan ini kan mendorong anak-anak supaya punya kemampuan untuk ini. Ketertarikan untuk membaca, itu yang kita dorong sekarang. Nah, saya ingin nanti saya lagi nyusun ini, makanya mungkin sekitar 2 bulan ke depan kami segera akan bikin dukungan itu, minta ke Pak Gubernur tolong gerakan ke perpustakaan. Dimulai dulu dari sekolah-sekolah SMA, SMK, SLB. Nah, supaya kami bisa mengontrol. Nah, nanti apa? Kepala sekolah yang tidak mendukung itu ada sanksi. Yang bagus kita kasih reward. Nah, kita kasih begitu. Supaya apa? Ini gerakan literasi itu tidak hanya sekedar simbol, tidak hanya menjadi semacam apa ya, kalau bahasa kita ya, kalau orang memuji bilang dikuakale aja, sekadar lip service saja. Kita tidak ingin seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah meningkatkan minat baca sekaligus meningkatkan kemampuan anak-anak tadi. Ya, tadi itu Pak, seperti saya tertarik karena kan yang sering terjadi juga Pak, dulu kan desa maupun sekolah, kalau ada lomba semacam itu pergi pinjam buku Pak ke komunitas. Jadi mungkin nanti penilaian Pak ada semacam apa ya, pelibatan komunitas. Misalnya ada sudah 10 besar misalnya ya. Itu ada yang semacam tidak secara formal datang menilai. Kan biasanya kalau ada formal mau datang juri ini kan mereka langsung pergi pinjam buku Pak. Itu sering Pak terjadi. Jadi kalau ada semacam apa itu Pak, supaya betul-betul objektif penilaiannya. Kalau saya, karena sebelum kita lakukan penilaian, juga nanti kita akan libatkan Pak Ridwan dengan penggiat literasi. Apa yang kita melakukan? Nanti sebelum kita lombakan, agar supaya tidak berbohong mereka, kita bilang berapa jumlah bukumu di situ, berapa jumlah judul buku. Jadi berapa jumlah bukunya, berapa jumlah judul bukunya. Jadi ketika dia berbohong, kita tahu kau kemarin buat data begini kan. Nah, terus tiba-tiba kenapa lonjak? Pasti kau cari, ada kau beli mana? Kalau kau beli betul, kan kelihatan kalau baru kan. Tapi kalau sudah agak sedikit-sedikit ada lipatan, berarti kau pinjam. Kau jujur aja. Jadi kita ketahuan itu. Jadi indikatornya Pak, itu nanti kita susun. Nah, cuman saya waktu singkat ini saya akan bertemu dengan Pak PJ Gubernur untuk segera menggerakkan itu gerakan ayo ke perpustakaan. Nah, apa dengan itu kita minta ke sekolah-sekolah, siapkan kau punya sekolah, punya perpustakaan, punya bukunya, bukan hanya sekedar buku literatur. Nah, inilah makanya kemarin kita dengan Diknas dan Perpus itu melakukan kolaborasi. Apa tujuannya? Supaya mereka ini Diknas kabupaten itu melakukan visitasi lah gitu, kunjungan ke sekolah-sekolah itu melihat. Jadi tidak SMA, SMK, SLB, tapi juga kepada SMP, SD. Lihat itu, bagaimana ketersediaan perpustakaannya. Ada enggak perpustakaannya? Nah kalau tidak, nanti ini juga menjadi bagian daripada feedbacknya adalah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, di sana itu butuh ruang untuk perpustakaan karena dibangun sekolah tidak perpustakaannya misalnya. Kedua, dana bosmu kan selama ini ada, kau kemanakan itu? Nah itulah yang kita satukan kemarin agar supaya dana bos itu mereka sudah katakan dari Dinas Provinsi, Pak itu sangat dimungkinkan. Tapi saya bilang kalau bahasa sangat dimungkinkan itu masih sebatas wacana. Tapi yang saya mau tegas itu bahwa dibuatkan surat edaran agar supaya
dana BOS itu sekian persen dialokasikan untuk membeli buku lain selain buku paket. Nah, kita mau seperti itu. Tuh. Ada yang belum saya jawab tadi itu bagaimana ketersediaan misalnya muatan lokal itu buku-buku. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita karena kita ingin supaya ini terarsipkan itu. Apa yang terarsipkan? Cerita-cerita rakyat di tempat itu. Nah, itu juga nanti kami mudah-mudahan kan ini kan di 2024 ini memang kita juga masih minim dengan anggaran karena adanya pilkada apa semua. Pilpres, pemilu legislatif itu kan cukup banyak hibah keluar dari APBD kita untuk mendukung itu. Tapi insya Allah saya tidak janji, saya hanya katakan bahwa ini menjadi bagian pentingnya nanti kami mencoba agar supaya di tiap-tiap kabupaten itu mempelopori penulisan sejarah tentang kepahlawanan di tempat itu, atau misalnya daerah itu punya cerita yang unik tentang bagaimana daerah itu terbentuk, atau ada situs-situs sejarah yang di situ yang mereka bisa tidak pernah tertulis, itu mereka bisa tulis. Jadi aspek kesejarahan, kemudian aspek yang berkaitan dengan informasi-informasi yang bisa mendukung sektor kepariwisataan, itu kita ingin ditulis. Dan itu nanti kita akan muat di media-media itu kan supaya orang tertarik berkunjung ke situ. Jadi tadi itu Pak bukan dana dari perpustakaan tapi dari dana BOS. Jadi itu akan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Tinggal bagaimana perpustakaan membuat semacam SOP. Kan ini juga terus terang ini Pak, ini kan saya bilang ke teman-teman pegiat literasi ya, baik yang baru maupun itu jangan harap ada uang di sini. Di gerakan literasi itu tidak ada uangnya. Malah kita yang keluar uang. Jadi kalau ada kesempatan seperti itu Pak, karena kan rata-rata ini pegiat literasi juga mereka punya keterampilan menulis. Jadi misalnya ada sekolah SD, dia memesan buatkan saya muatan lokal ini ada dana BOS. Itu akan lebih menghidupkan Pak kolaborasi itu. Itulah yang sebenarnya kita ingin, karena kan masalahnya ini terkait dengan kewenangan juga Pak Ridwan. Di provinsi itu hanya bisa menangani SMA, SMK dan SLB. Sementara untuk SMP dan SD itu menjadi kewenangan kabupaten. Nah, makanya dengan Dinas Kabupaten itu kita minta mereka ini segera melakukan juga dengan perpustakaan kabupaten agar supaya kan awalnya ini dari dana BOS ini kan kita sepakat dulu bahwa dana BOS itu bisa untuk penggunaannya lain. Nah, kami akan bikin surat edaran. Di surat edaran itu nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ditekankan di situ bahwa diharapkan dari buku-buku yang diadakan itu juga itu harus sekian persen itu adalah pada muatan lokal. Nah, dengan begitu nanti kita akan lakukan semacam visitasi kan, kunjungan ke sana. Yang kemarin surat edaran itu Anda sudah tidak lanjuti belum? Itu. Nah, kalau tidak, kalau saya akan bilang Anda tidak laksanakan, gampang. Begitu nanti Anda masuk punya perencanaannya kabupaten, kita bilang pada saat evaluasi APBD-nya jangan dilakukan evaluasi dulu sebelum dia masukkan ini masuk dalam kan bisa kita lakukan. Karena kewenangan pemerintah provinsi itu untuk melakukan pembinaan terhadap kabupaten. Nah, bukan saya berpihak kepada penulisnya, tapi saya katakan muatan lokal itu penting untuk menjadi sejarah pembelajaran bagi anak-anak di kemudian hari ini. Karena ini kan juga yang penting Pak, kita bukan cuma mengkonsumsi pengetahuan tapi memproduksi. Itu penting juga Pak. Jadi itu kan jarang sekali daerah Pak menghasilkan penulis. Nah, kalau itu secara masif Pak terjadi di Sulubar, banyak muncul itu. Karena pengalaman juga di perpustakaan saya Pak, itu banyak orang datang itu kan rata-rata cari buku-buku budaya, sejarah apa kan. Itu kalau mereka menulis. Nah, kayaknya seperti itu Pak. Nanti ada kebutuhan baru orang ke perpustakaan. Jadi mungkin ada dibuatkan semacam supaya butuh, dia datang ke perpustakaan. Jadi ada timbal balik seperti itu Pak, simbiosis mutualisme. Saya setuju itu Pak. Jadi memang penulis-penulis daerah ini itu perlu diberi ruang ya. Nah, ruang itu yang saya maksud tadi. Karena sumber dananya ada, tinggal diarahkan saja. Kita tidak paksakan harus semua, tapi kita ada alokasi itu untuk adanya buku-buku muatan lokal. Karena ini kan bagian daripada budaya yang juga harus menjadi perhatian kita. Namanya tadinya Dinas Pendidikan Nasional, sekarang menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Aspek kebudayaan itu yang harus terjaga dalam bentuk tulisan-tulisan sejarah yang tentu saja akan memberi informasi berharga bagi generasi selanjutnya.
Sehingga apa yang menjadi momen sejarah di desa itu, di daerah itu akan terpatri terus menerus. Yeah. Nah ini kita ingin seperti itu. Jadi betul yang Pak Ridwan tadi katakan, ya mereka ini tidak hanya sekedar menjadi ini, tapi juga bisa memproduksi. Nah kita coba mendorong itu. Salah satu diantaranya, makanya kemarin kita bikin rapat itu adalah untuk mempersatukan persepsi ini tadi. Yeah. Tuh. Saya setuju sekali itu Pak, dan itu menjadi bagian penting. Nanti kami akan bikin surat edaran. Konsep itu kami akan tujukan kepada, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa ini. Saya akan segera bikin itu supaya Pak Gubernur membuat surat edaran gerakan keperpustakaan. Kemudian di dalamnya juga diminta agar supaya dana BOS yang dari pusat itu ada, diminta agar supaya ada buku-buku lokal ataupun memberi kesempatan kepada penulis-penulis daerah untuk membuat bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu untuk membuat buku-buku sejarah atau buku-buku tentang terkait dengan muatan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi seperti cerita rakyat, ya, kemudian cerita perjuangan heroik di wilayah itu, ataupun ada situs sejarah di situ. Ya, terus bisa dibuatkan profil itu kan, toko apa semua. Kan bisa jadi itu ketika banyak ini itu dikurasi, dilombakan, ada apresiasi lebih lanjut. Jadi meskipun dari pihak sekolah tidak terlalu signifikan ketika memesan buku itu, tapi ada harapan nanti kalau ikut lomba ini bisa dicetak lebih banyak itu. Makanya salah satu diantaranya juga yang kita akan lakukan itu Pak adalah lomba bercerita, dan kita akan tekankan ceritanya itu adalah tentang cerita rakyat yang ada di tempat itu yang dituturkan. Bukan tentang cerita, tapi kita mau. Jadi nanti ada simbiosis mutualisme antara yang penulis-penulis daerah itu untuk mendorong mereka itu untuk menulis tentang sejarah yang ada di, apakah sejarah kepahlawanan, apakah sejarah keunikan daerah itu kenapa disebut namanya seperti itu. Kan itu kan tiba-tiba orang, kenapa namanya dikasih itu ya? Kok agak unik itu. Tuh, kan kalau dibilang misalnya, contoh ya misalnya dulu namanya Kabupaten Polewali Mandar, singkat Kabupaten Polmas. Terus tiba-tiba berubah menjadi Polman. Generasi belakang itu tidak tahu itu. Ada sejarahnya. Nah, harus ada yang bisa mengaitkan sejarah itu, meskipun kecil. Tapi memberi pengetahuan kepada mereka secara langsung bahwa dulu daerah ini menjadi satu. Lalu karena administrasi pemerintahannya terbentuk untuk membentuk Sulbar, lalu ini jadi mekar. Nah disitulah mungkin mereka harus tahu siapa bupati waktu itu, siapa penggeraknya, bagaimana itu digerakkan sehingga bisa terbentuk, pada tanggal berapa mereka itu ada. Ini kan perlu mereka tahu generasi belakang ini. Jadi penting itu Pak, sejarah-sejarah lokal. Betul, sejarah lokal. Apalagi kita misalnya ambil contoh itu, ada makamnya misalnya Todilaling. Tapi cerita tentang perjuangan Todilaling itu tidak pernah dimuat. Artinya apa? Generasi belakang itu paling bilang, kuburan siapa itu numpuk begitu? Kan aneh. Akhirnya timbul persepsi orang dulu itu terlalu rakus dengan tanah. Dia tidak tahu bahwa ada sejarahnya di situ. Betul, Pak. Inilah yang perlu menurut hemat saya seperti itu ya. Saya katakan bahwa karena ketidaktahuan mereka terhadap sejarah, sehingga kadangkala timbul persepsi yang keliru terkait dengan itu. Apa contohnya? Mungkin ada daerah yang punya nama unik gitu. Tapi karena dengan perkembangan keadaan, mereka menganggap nama itu sudah tidak cocok lagi, harus ganti. Padahal ketidaktahuan mereka tentang kenapa daerah itu diberi nama misalnya seperti itu. Ada sejarahnya. Nah ini yang menjadi menarik, sekaligus menjadi yang saya sebut tadi simbiosis mutualisme. Masyarakat butuh informasi terkait dengan itu, penulisnya harus bisa memproduksi agar supaya itu bisa. Bagaimana cara memproduksi? Kita dorong, mudah-mudahan ada alokasi dana misalnya untuk dana BOS itu dengan surat edaran gubernur. Itu kita rencanakan buat seperti itu. Saya waktu singkat segera bikin surat edaran Pak Gubernur, gerakan keperpustakaan, isinya juga di dalam agar supaya para kepala sekolah itu membangun kolaborasi dengan penulis-penulis lokal untuk menyusun misalnya sejarah tentang daerah itu. Tinggalan Pak perpustakaan membuat semacam juknis, poin-poin ini bisa dituliskan seperti itu. Betul. Kita nanti tinggal buat jurus dari juga pengayaannya, dan juga nanti dengan Pak Mulis, Pak Ridwan bisa kasih memberikan masukan-masukan ini Pak yang penting. Nah itu
Pokoknya saya dalam waktu singkat ini akan segera nyusun itu surat edaran gubernur gerakan ke perpustakaan. Isinya itu tadi, sekolah yang tidak punya ini kita akan adakan penilaian. Kemudian sekolah yang tidak lengkap dia punya hanya sekedar menyiapkan literatur, dana bosnya harus diatur untuk bisa ini membelikan buku-buku yang lain. Apalagi kita ingin supaya ada semangat untuk itu, dan mereka yang bagus kita beri reward. Yang tidak bagus kita kasih punishment. Kan harus begitu tuh, supaya ada semangat untuk motivasi, itu. Motivasi untuk itu. Seperti itu tadi gerakan ke perpustakaan ayo. Apa yang kita ingin? Kita ingin tuangkan mungkin sebelum atau di dalam sehari itulah, sehari itu. Kan anak-anak pulangnya sore itu. Daripada mereka sekedar pulang langsung habis, kenapa nggak diarahkan mereka dulu waktu belajarnya misalnya di perpustakaan? Atau kewajibannya mereka itu waktu istirahatnya itu dipakai di perpustakaan. Nah itu kita ingin supaya para kepala sekolah mengatur waktu belajar mengajar itu dengan mengalokasikan minimal 1 jam siswa itu setiap hari ada di perpustakaan. Ya apakah pagi, apakah siangnya. Toh apa sih susahnya mau mengatur waktu itu? Kan anak-anak juga toh pulangnya sudah tertentu. Nah ya kita mau ini, kita ingin agar supaya mereka itu kaya dengan pengetahuan. Daripada mereka sekedar pulang. Nah inilah yang juga mungkin menjadi indikasi. Kenapa misalnya anak-anak kita itu tawuran? Kenapa anak-anak kita itu misalnya, karena dia cari aktualisasi diri. Nah kalau misalnya ini kita coba salurkan, begitu mereka itu dia lakukan begitu selesai membaca, mereka bikin resensi apa? Kita perlombakan, kita kasih hadiah. Apa susahnya sekolah itu ngasih hadiah lah? Hadiahnya tidak banyak-banyak, tapi kan kebanggaan anak-anak itu misalnya pada mungkin ya upacara hari Senin misalnya. Saya tidak tahu apakah di SMA masih ada upacara Senin. Nah kalau ada upacara Senin diumumkan peserta siswa terbaik, bangga mereka. Paling tidak piagam saja. Piagam saja 1 lembar itu. Kalau mereka tidak bisa, saya bisa bantu siapkan itu. Berapa sih nyiapkan piagam itu? Tapi ada kebahagiaan anak-anak itu ketika di depan anak-anak yang lain itu diumumkan, ini loh yang punya karya, dan mereka bisa menjadi. Kenapa kita tidak tahu anak-anak ini ke depan apakah dia bisa menjadi penulis hebat? Bisa saja menjadi seorang tokoh kolumnis, bisa aja mereka menjadi seorang wartawan yang hebat, ataupun ya sekarang ini kan banyak orang yang menganggap menjadi penulis itu tidak. Oh justru ke depan akan menjadi bagian yang penting dari bagian pekerjaan yang. Nah apa artinya? Menjadi penulis itu menjadi pekerjaan tersendiri yang juga bisa memberikan bahasa saya tidak hanya sekadar bahwa jadi pegawai negeri itu, tapi menjadi penulis itu menghasilkan uang juga. Itu yang saya maksud. Nah kita ingin mengkolaborasi hal-hal yang seperti ini sehingga anak-anak sejak dini itu sudah punya semangat itu. Ada kebanggaan. Kan harus didorong mereka ini. Nah itulah yang kita ingin masukkan di surat edaran itu agar anak-anak itu menarik. Jadi di kunjungan perpustakaan bukan cuma datang. Bukan hanya membaca, tapi diberikan lembar. Jadi misalnya anak-anak kelas berapa? Gitu. Misalnya yang kelas 1 itu. Tidak apa-apa. Jadi katakanlah ya di situ bukunya tidak mencukupi, nanti kita lihatlah itu. Tapi kalau saya secara teknis diaturlah. Minimal sehari itu ada anak-anak yang kayak gitu. Diatur aja. Hari Senin misalnya kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabunya kelas 3, balik lagi hari. Jadi selama seminggu itu selang-seling anak-anak itu ke perpustakaan. Tidak banyak, mungkin 1 jam saja. 1 jam saja. Nah, apa yang saya katakan tadi menarik, kita lombakan itu resensi mereka terkait dengan buku itu tadi. Yang bagus caranya dia meresensi, mereview itu. Nanti dibacakan. Oh, akan menarik anak-anak yang lain itu. Jadi ke perpustakaan itu tidak sekedar bercanda cerita, tapi ada motivasi mereka. Oh, saya sebentar akan dapat penghargaan. Nah, kalau itu dikumpul dari beberapa siswa jadikan buku dari. Oh, bagus sekali. Jadi portofolio ke depan. Betul. Itu bisa dicetak oleh sekolah.
Jadi anak-anak itu akan termotivasi bahwa nanti ketika karya-karya yang bagus itu dimuat menjadi satu buku, dicetak, pada saat mereka selesai ini buku, kau bisa tunjukkan kepada orang. Karena nanti penerimaan di perguruan tinggi pun juga itu salah satu diantaranya untuk siswa berprestasi itu diantaranya adalah banyak menulis. Menulis, betul. Nanti mereka tunjukkan saya punya tulisan Pak, udah dibukukan. Dan terus terang ini Pak, kan saya sering datang mahasiswa ya, konsultasi apa semua. Itu banyak Pak, tulisan pertama dan terakhirnya itu skripsi. Ya. Dan itu mereka sangat gagap menulis karena tadi tidak ada tradisi menulisnya. Iya. Jadi mungkin bisa Pak yang misalnya ya ada kunjungan ke perpustakaan 1 jam, itu bisa dikasih opsi apakah dia mau baca buku atau membuat tulisan karangan. Iya. Iya. Jadi itu Pak resensi atau dia mau mengarang sesuatu, bisa Pak. Nah, biasanya yang begituan itu setelah anak-anak di kelas 3. Iya. Terutama anak SMA. Karena di SMA itu mulai terbuka pemikirannya mereka mau kemana ini. Iya. Kan rata-rata begitu tamat SMA pikirannya cuma 2. Lanjut kuliah atau bekerja. Iya. Nah, kita akan menunjukkan kau bisa kuliah sambil bekerja. Caranya apa? Kau jadi penulis yang hebat. Bisa jadi kolumnis. Kalau kalian caranya bagus. Nah, bagaimana caranya membiasakan mereka? Nah, nanti di saatnya itu kita akan coba tanyakan ke guru-guru pendampingnya misalnya kan. Kira-kira anak-anak ini yang bisa dibina yang mana nih? Kalau memang mereka soal jadi, nah nanti dari pemerintah provinsi misalnya mengintervensi dengan dana pendidikan untuk mereka itu pada saat salah satu yang tanya saya maksud itu adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini penting. Kenapa? Karena sekarang ini mereka nanti rasakan itu mulai keterampilan menulis pada saat mereka dipaksa untuk membuat skripsi. Kemudian mereka disuruh bikin karya ilmiah. Tapi kalau mereka sudah terbiasa, kan tinggal gampang kita arahkan. Kalau karya ilmiah kalian bikin polanya seperti begini. Tidak beda jauh kalian buat skripsi. Jadi begitu mereka dikasih tugas untuk skripsi, cepat mereka lari. Kenapa? Karena sudah ada dasarnya. Tradisi itu. Tradisi itu Pak tidak bisa kalau tidak dipaksakan. Apa itu? Memaksakan anak-anak ke perpustakaan dulu, membaca, buat resensi. Kan sudah mulai cikal bakal menulis mereka di situ. Tuh. Nanti berikutnya di kelas 3 baru kita coba. Kalian akan mau jadi apa? Atau apa butuhkan teknik penulisan? Nah, nanti tinggal dilihat mana anak yang berminat ke situ. Itulah yang nanti menjadi ruang bagi guru yang lain agar supaya mereka ini bisa mendapatkan tambahan pendidikan. Kan itu menjadi bisa namanya muatan mata pelajaran muatan lokal. Itu penting Pak. Bukan sekadar muatan lokalnya, sekadar ceritanya, tapi membuat mereka itu menjadi pandai dalam sisi keterampilan menulis. Ya, jadi ini juga Pak, ini kan banyak orang salah paham dianggapnya itu literasi cuma baca buku. Padahal itu adalah kemampuan dia membaca lingkungannya, masalah-masalah. Jadi menangkap fenomena apa semua itu. Di dari kegiatan budaya kalau memiliki tradisi menulis itu Pak, itu mereka akan sensitif. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kita ini ada pada tataran dasar dulu Pak Ridwan. Artinya bagaimana mereka ini tertarik ke perpustakaan harus dipaksa dulu dengan membuat mewajibkan itu. Nah, kemudian dari sisi mewajibkan kita melangkah. Jadi setelah mereka sudah di perpustakaan, bagaimana membuat mereka itu punya kemampuan menulis. Kemudian dari situ meningkat lagi kepada orang yang mulai menjadikan profesi menulis itu. Karena tidak bisa langsung kamu akan jadi penulis. Nah, makanya kemampuan menulis mereka itu kita jadikan nanti kalau bisa ketika itu sudah mulai jadi. Makanya kita sebut gerakan keperpustakaan. Muatannya itu Pak tidak hanya sekadar mereka membaca, tapi sensitif belajar untuk nanti pada saat mereka kita di mata pelajaran muatan lokal misalnya untuk keterampilan menulis. Mereka disitulah itu diajarkan bagaimana mereka peka terhadap kondisi sekitarnya untuk mereka tuangkan dalam tulisan. Oh, itulah yang menarik. Artinya apa? Mencetak anak-anak itu generasi ke depan itu generasi yang memahami kondisi lingkungannya, mampu menganalisis kondisi lingkungannya, dan mampu melakukan langkah kalau dilakukan apa untuk kondisi lingkungan itu bisa lebih baik dari kondisi yang dialami. Itu kan menarik anak-anak ini. Sekaligus juga membuka wawasan mereka terkait dengan seharusnya bagaimana ini. Mereka akan terdorong baca buku, referensi. Karena tidak mungkin kita berharap banyak ke mereka ini kalau tidak dipaksakan. Nah, saya lihat bahwa kebiasaan membaca dari anak-anak kita itu karena tidak dibiasakan. Jadi
tidak bisa tidak. Saya dulu Pak, bukan karena saya nanti di perpustakaan sini baru enggak. Saya dulu Pak, setiap kuliah itu, mulai saya dulu di masih sekolah di sekolah pemerintahan itu, saya itu punya perpustakaan. Setiap itu, saya harus cari buku-buku yang pokoknya saya itu waktu jadi mahasiswa Pak, itu seminggu sekali harus ada di perpustakaan, harus ada di toko buku. Sampai saya hafal itu ada di Makassar namanya Toko Bina Ilmu, iya ada. Terakhir kan baru ada Gramedia itu. Dulu saya hafal di mana toko-toko buku. Oh, ada toko buku di Jalan Rusa. Ada 2 di situ buku Bina Ilmu dengan apa situ. Oh, ada toko buku di Mongin Sidi. Sekarang kan mungkin sudah tidak ada, tapi toko buku yang di Jalan Rusa masih ada. Apalagi ada toko buku di Veteran, apa namanya saya lupa. Saya selalu kunjung ke situ Pak, cari-cari buku. Nah, saya ada uang saya beli, dan biasa uang saya itu yang biasa untuk beli bensin ataupun saya irit untuk bisa beli buku. Sehingga saya itu punya perpustakaan di rumah, punya perpustakaan pribadi Pak. Tidak hanya buku-buku yang berkaitan dengan misalnya teknik penulisan apa semua ya, tapi buku-buku lain yang misalnya saya ngambil buku-buku ekonomi yang ditulis oleh misalnya Michael Todaro. Saya punya lengkap, cuman saya nggak tahu setelah saya ini bingung di mana semua, siapa yang ngambil tapi kebiasaan itu. Nah, sampai sekarang pun saya Pak, itu kalau misalnya karena di Mamuju ini kan tidak ada toko buku ini, tidak ada toko buku. Jadi kalau ke Makassar itu Pak, karena ada anak saya juga dari sekolah di sini, akhirnya karena dia harus boarding di Makassar, dia sekolah di Makassar, itu juga ke Gramedia. Tuh, anak saya itu saya tidaklah biasa kalau saya ke Jakarta, dia titip Pak, carikan saya buku-buku ini ya tentang karena dia minat ke kedokteran. Tapi yang dia baca itu bukan buku literatur kedokteran, bukan. Tapi yang dia baca itu novel yang berkaitan dengan itu ada beberapa penulis saya lupa, saya tidak hafal, tapi anak saya hafal itu. Iya, ada beberapa itu novel Pak, misalnya novel-novel kriminal atau berkaitan medis itu. Betul, jadi bukan hanya forensik, tapi berkaitan dengan misalnya bagaimana. Jadi diolah dalam bentuk novel cerita, tapi cerita itu adalah tentang isinya di dalam itu tentang pengetahuan, misalnya bagaimana membedah misalnya yang sapi mau melahirkan, tapi ini jadi ada bahasa-bahasa situ. Apalagi misalnya orang yang ini, tapi itu kan menarik cerita-cerita itu dibuat. Tetapi isinya di dalam juga itu tentang istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah yang berkaitan dengan penanganan medis. Jadi sambil cerita, mungkin awal ceritanya adalah si A si B itu berkelahi atau apa, lalu dimuat cerita itu, lalu tapi lebih banyak cerita itu tentang itu, bagaimana penanganan medis. Akhirnya anak saya itu paham bagaimana Pak. Jadi ketika dia ke rumah sakit dia udah tahu ini Pak, ini saya tahu dari buku. Ini juga yang saya sebut tadi, membuka wawasan anak-anak itu. Jangan ketika dia Pak saya mau masuk di jurusan kedokteran tapi tidak pernah baca buku-buku yang berkaitan dengan itu. Bukan buku literatur, tapi buku-buku novel yang tadinya buku novel yang berkaitan itu menarik itu. Karena itu salah satu buta huruf itu Pak, kan buta huruf dasar tidak bisa baca. Tapi itu orang juga dianggap buta huruf kalau dia cuma membaca disiplin ilmunya. Dia itu harus membaca ekonomi juga, sastra apa semua itu. Jadi itu kita dorong Pak ke depan nanti Pak ya di sini. Kita ini ingin ada saya lupa judul bukunya apa. Itu sangat menarik. Jadi dia tidak cerita tentang teori-teori ekonomi. Tapi dia menggambarkan misalnya situasi Indonesia dengan kondisi ekonominya. Kemudian dia gambarkan. Jadi dengan istilah-istilah ekonomi di situ dia bahas apa dampaknya, bagaimana kondisi bagi masyarakat bawah. Menarik. Nah ini sekarang anak-anak kita itu belum sampai ke level itu. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa untuk membaca buku, tidak terbiasa untuk meresensi buku, tidak terbiasa bagi mereka itu untuk menjadi orang yang senang menulis. Belum. Nah makanya mereka ini tidak bisa tidak. Makanya saya waktu singkat akan bertemu sama Pak PJ, gerakan ke perpustakaan. Karena itu indeks literasinya rendah. Itu segera waktu singkat ini kami akan. Makanya kemarin kita sudah bilang sama Diknas, jangan Anda kaget kalau nanti ada surat edaran gubernur agar supaya buku dana BOS itu dipakai untuk membeli tidak
hanya untuk buku paket, tapi juga untuk buku-buku yang lain termasuk buku yang bermuatan lokal dan bisa bekerja sama dengan penulis-penulis lokal untuk mengangkat menulis tentang. Ya, karena ini Pak, ini kan kalau kita tariknya dari Paku sampai Suremana, itu kan timpang memproduksi pengetahuan Pak, kebanyakan di Polman saja. Majene penulis-penulis. Nah ini Mamuju naik itu jarang sekali. Nah kalau didorong tadi lewat itu Pak, itu akan banyak melahirkan menulis. Peradaban itu akan lebih merata itu. Memang ini karena saya mungkin saja bisa 1 tahun 2 tahun di sini. Tapi kalau apa yang kita buat itu dalam bentuk misalnya tadi ada juknis, ada kewajiban untuk lakukan itu, kemudian sudah kita susun itu, sudah kita susun itu seperti apa anak-anak ke depan itu, sehingga ada pedomannya sekolah itu. Oh anak ini setelah dia di kelas 3 itu harus diajarkan atau diberi bimbingan mereka pada bagaimana menulis yang bagus. Apa itu? Oh mereka bisa menuliskan dan menganalisis kondisi lingkungannya. Ya sekitarnya. Iya betul. Supaya apa? Mereka begitu nanti masuk untuk menjadi seorang mahasiswa bikin penelitian, tidak susah karena sudah biasa. Gitu. Yang kedua, membuat mereka itu menjadi kritis dengan kondisi lingkungannya. Kan itu kan menarik itu. Tapi sekarang coba, ada nggak anak-anak kita yang bisa seperti itu kritis dengan kondisi lingkungan? Yang banyak kan paling cuma anak mahasiswa, tapi paling apa? Dalam bentuk demo saja. Tapi kan bagus kalau opini. Iya, kalau itu mereka bisa tuliskan, itu kan menjadi catatan sejarah bahwa dulu ada terjadi hal yang seperti begini. Nah sekarang catatan-catatan yang saya sebut tadi itu sesuatu yang memiliki makna dalam perjalanan daerah atau bangsa ini tidak pernah tercatatkan. Sedih kita kan? Apa coba? Ambil contoh. Ada enggak pernah misalnya penulis kita secara lokal itu misalnya membuat cerita tentang gempa yang kita alami kemarin? Mungkin dia menulis cerita tentang bagaimana kehidupan seseorang itu dalam ya mungkin saja dalam ya bahasa kita ya Romeo and Juliet lah misalnya, tapi dalam kondisi kegempaan. Di situ dia menceritakan berapa banyak korban. Di mana daerah yang parah, seperti apa kondisi ketika itu. Orang yang pintar menulis, mencermati kondisi lingkungannya, itu akan menjadi tulisan yang menarik dibaca orang. Tapi coba sekarang tanya, ada nggak yang menulis tentang itu? Tuh. Menariknya apa? Kondisi kegempaan disertai dengan kita mengalami COVID. Tuh. Apalagi sebelum COVID, sebelum gempa misalnya, bagaimana ributnya misalnya orang di masjid yang dilarang berjamaah. Tidak bisa Jumatan. Ya, tidak bisa Jumatan. Lebaran. Untuk melukiskan perasaan kesedihan misalnya umat Islam atau masyarakat yang ada di situ yang tidak bisa ke masjid, itu tidak pernah terpotretkan. Siapa yang pernah bisa potret Pak? Di daerah A, B, C, D? Tidak ada. Coba bayangkan. Sekarang kalau itu ada yang bisa menuliskan, itu akan tercatatkan bahwa dulu di Januari tuh 21 Januari 2021, iya betul, Januari ya, di 14 Pak kalau tidak salah, 14 Januari 2021, Februari kah kejadiannya, terjadi gempa, kalau tidak salah Februari kalau tidak salah ingat saya kan, karena saya pas kena COVID waktu itu. Nah itu menarik kalau ditulis itu. Saya sampai ke Polman itu lihat masjid-masjid itu bagaimana konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, yang mau ke masjid tapi dilarang, yang mau Jumatan tapi dilarang. Coba menggambarkan situasi itu. Nah, itu masih ada Pak. Kalau yang nanti yang anak-anak kan pasti masih ingat mereka. Itu yang saya bilang. Kalau makanya kita lombakan itu. Iya, apapun peristiwa kebudayaan, sejarah, kesehatan itu penting. Saya Ridwan itu sekarang lagi mendorong, saya punya staf di sini, itu coba kumpulkan arsip-arsip yang bernilai sejarah seperti misalnya arsip kegempaan, arsip COVID itu, kan itu penting. Tapi ini kan hanya untuk arsip pemerintah. Yang tidak mungkin bisa dibaca oleh semua orang. Kecuali kalau dia masuk dia link di Google, dia link dia masuk di link kita itu bisa. Tapi kan tidak semua bisa membaca itu. Mungkin juga mereka anggap untuk apa saya mau tahu itu. Tapi menuliskan cerita tentang bagaimana kondisi COVID yang kemudian masuk gempa,
hal humanis itu. Waduh, hal-hal yang sangat-sangat, ya contoh misalnya ya, mengangkat kondisi kehidupan masyarakat yang dalam situasi COVID misalnya, kemudian ada gempa. Ya. Bagaimana mereka menghadapinya? Tapi kalau orang yang pintar menulis, dianggap, menjadi cerita yang menarik itu. Nah ini siapa yang mendorong? Ya. Ada, Pak. Nah, kalau ada peluang-peluang seperti tadi itu Pak akan. Inilah yang kita coba Pak. Kami akan bikin surat edaran gerakan perpustakaan, kemudian mendorong agar supaya penulis-penulis lokal itu aktif menulis itu. Nah caranya apa ya? Kita harap dari dana BOS itu dialokasikan untuk muatan lokalnya. Sekolahnya, gurunya, begitu anak di kelas 3 itu sudah mulai dibiasakan mereka untuk kritis. Tapi kan tidak bisa kritis kalau tidak pernah diajarin. Bagaimana mereka itu membaca buku? Tidak bisa Pak. Sikap kritis itu hanya dihasilkan kalau mereka itu punya wawasan. Bagaimana bisa mengkritis kalau wawasannya rendah? Tidak bisa. Bukan sekadar ribut semata. Kalau fisik bolehlah, siapapun bisa lakukan itu. Mau demo mengatakan ketidakadilan apa, boleh kan? Bakar boleh. Tapi ketika ditanya, apakah mereka mampu mengungkapkan perasaannya sehingga mereka demo? Saya tidak mau mengulas persoalan demonya. Yang saya mau katakan adalah, apakah mereka bisa menuliskan perasaannya yang terkait dengan apa yang mereka demokan itu? Kan bagus kalau mereka bisa menuliskan. Kami melakukan ini, memberontak terkait dengan kebijakan ini karena tidak adil. Di mana letaknya? Mereka tuliskan ketidakadilan itu. Mereka menuliskan tentang hal yang dianggap bahwa ini sesuatu yang layak untuk orang tahu. Gitu. Siapa yang menuliskan? Tidak ada Pak. Jadi peristiwa-peristiwa yang punya momen-momen sejarah itu yang dilakukan tidak tercatatkan. Kenapa tidak tercatat? Karena tidak ada yang membuatkan itu. Nah inilah kita coba Bang. Ya, itulah ke depan ini Pak. Saya langkah awal itu seperti saya sudah cerita tadi bagaimana mengaktifkan. Nah kita akan lakukan itu dan kita akan buat. Saya waktu singkat akan ketemu Pak Gubernur minta waktu untuk segera bikin surat edaran tentang gerakan keperpustakaan. Ya Pak, ini sudah terasa 1 jam ini Pak. Oh iya. Jadi ini sangat menarik diskusi saya dengan Pak Hairudin Anas. Apa yang kami bincangkan ini mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan peradaban di Sulawesi Barat. Jadi saya membayangkan ini Pak, kalau banyak karya tadi itu terus insya Allah nanti ini September 2 dekade atau 20 tahun berdirinya Sulawesi Barat itu dipamerkan, itu kan akan menjadi semacam kebanggaan bahwa ya kita ini memiliki pondasi tradisi yang kuat untuk membuat peradaban di paling tidak daerah kita sendiri Pak. Jadi seperti itu. Karena juga saya potong sedikit, Pak. Makanya Pak Sekda kemarin menugaskan kita semua itu agar supaya para pejuang literasi itu diberi penghargaan. Tapi kan kita akan menilai mana yang betul-betul sebagai pejuang, yang mana hanya sekedar lip service saja. Nah itu nanti akan diberi penghargaan di hari jadi Sulbar. Saya juga ingin di 22 September itu mau memberikan kado manis misalnya terkait dengan bagaimana ada siswa yang ketika misalnya rapat di DPRD itu mampu bercerita, bertutur tentang sesuatu sebagai hasil lomba mereka yang itu yang kita. Jadi kita akan memberi ruang portofolio buat adik-adik kita, anak-anak kita Pak untuk itu, bahwa sejak dini itu sudah diberi ruang. Karena ini Pak, saya ada cerita sedikit, itu Menteri Kebudayaan Perancis itu perempuan beberapa tahun lalu itu dia berusia 35 dan dia imigran. Dia ditanya kenapa kamu bisa seperti ini? Karena dia paling melekat di memorinya itu waktu kecil di daerah pengungsian itu datang ada bis membawa buku. Nah, itu yang mendorong dia. Jadi hal seperti yang disampaikan tadi Pak, itu yang hal-hal pengalaman kecil itu bisa berdampak ketika mereka sudah dewasa. Jadi lewat Pak Kadis ini insya Allah nanti banyak kalau kami di Pustaka Bergerak itu mengistilahkan pencipta peristiwa Pak. Jadi ketika kami membawa buku ke pulau-pulau kecil itu kita menciptakan peristiwa. Dan itu sangat kami hargai dan saya jujur kemarin tuh saya sangat terharu Pak. Apa terharu saya karena rupanya kayak dari Polman itu datang dengan mereka biaya sendiri. Wah, itu saya terharu tuh. Yang dari Pasangkayu jauh-jauhnya, bayangkan yang tadi pagi datang di sini saya Pak, ada 5 orang anak-anak itu penggiat literasi. Itu jarak desanya masuk 4 jam dari Poros Pak. Dia datang itu. Dan saya bilang sama dia, insya Allah saya akan datang kunjungi tempatmu. Makanya tadi saya atur waktu, saya bilang sama Bu Lipi, coba nanti di bulan depan sudah Lebaran
Kita sepakat. Saya telepon Kadis Kominfo, sudah kita tetapkan tanggal berapa kita turun. Nah, saya akan lebih cepat ke sana karena saya ingin lihat itu dan saya ingin lakukan pembinaan ataupun bisa dukung apa yang bisa. Iya Pak, karena ini kami dari Pegiat Pak, itu lebih kami merasa terapresiasi. Itu bukan dalam bentuk buku atau itu kalau didatangi itu luar biasa Pak. Jadi itu harapan suara teman-teman itu, misalnya Pak Kadis pernah lewat di Polman atau itu kita komunikasikan Pak. Misalnya saya kumpul teman-teman di perpustakaan saya komunikasi ya, dan bisa kita kolaborasikan ke depan. Kalaupun Pak insya Allah karena ada kegiatan Safari Ramadan tanggal 24 barangkali di Polman itu. Iya. Nah, saya mungkin akan dahulu cepat ke sana untuk lihat. Saya kepengen lihat di Pak Ridwan apa kita bisa kolaborasi apa lagi ya dalam mendorong literasi kita indeks literasi di Polman ataupun bagaimana kegemaran membaca dari masyarakat kita bisa kita dorong. Saya ingin seperti itu. Saya terima kasih sekali. Senang sekali saya harusnya datangi Pak Ridwan ini tapi saya tahu beliau ini kan kalau bahasa saya mungkin secara struktural kepala dinas. Tapi saya tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Karena beliau ini jujur kalau saya katakan ya sangat jarang orang seperti beliau ini yang mau mengorbankan diri untuk mengangkat budaya kita, untuk meningkatkan indeks literasi kita, membuat sesuatu yang dengan uang sendiri misalnya mendorong agar ada tonggak-tonggak sejarah yang bisa menjadi pembelajaran untuk generasi berikutnya. Dan itu saya sangat terus terang. Maka saya katakan saya dibandingkan dengan Pak Ridwan ini, saya hampir bisa mengatakan sebetulnya saya kepala dinas tapi saya tidak ada apa-apanya karena saya belum bisa menghasilkan karya. Tapi Pak Ridwan sudah bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa sehingga buat saya salut dan bangga dengan itu. Dan itu insya Allah mudah-mudahan saya bisa dapat pengalaman banyak dan berharap bisa kolaborasi terus-menerus dengan Pak Ridwan. Terima kasih banyak Pak Ridwan, terima kasih. Ya, saya mohon maaf ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Lalu kemudian jika ada yang berkenan mau bersurat kepada saya, bisa juga WA saya. Bapak saya di nomor 081 3435 02202. Sepanjang Anda mau berbicara tentang literasi, saya akan sangat menghargai dan akan apresiasi untuk itu. Anda boleh kontak kapan saja dan bisa melalui WA. Saya tulis Pak di deskripsi ini salah kami kasih masuk ini di YouTube Pak, jadi akan mensosialisasikan juga. Jadi terima kasih Pak Hardinas atas waktunya. Saya Muhammad Ridwan Alimuddin dari podcast dari Titik ini menyampaikan permintaan maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan dan terima kasih atas apresiasi dari para penonton podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para penggiat literasi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya dikirimkan hasilnya juga ya. Iya, nanti saya kirim.